Dia bisa sebenarnya, mungkin bahasanya tidak meminta Mahfud untuk melaporkan, tapi dia sebenarnya cukup mengundang Mahfud. Dalam konteks penyelidikan kan ada diminta keterangan ya. KPK bisa memanggil Mahfud untuk diminta keterangan soal itu. Mau dia bawa bukti, tidak bawa bukti, dan sebagainya, itu urusan lain. Tapi paling tidak ini ada proses tadi pengumpulan bahan keterangan. Nah di luar Mahfud sebenarnya kan ujungnya ada di paling nggak ada dua ya, ada Pak Luhut Binsar Panjaitan yang mengaku dia bilang ini sebenarnya barang busuk gitu ya, kemudian dia diminta untuk membantu menyelesaikan, sama pengambil keputusan itu siapa? Kan disebut-sebut pengambil keputusan tertinggi ada di presiden. Sekali lagi, kayaknya KPK sekarang menjalankan politik mukul orang dengan tangan orang lain. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal 1 Visi Utama program Buka Kartu. Indikasi korupsi proyek WUS, Mahfud melapor atau KPK yang bergerak. Nah itu tema kita hari ini, karena dalam 1 minggu ini kita melihat ada dinamika itu. Ketika pertama kali di dalam satu kanal YouTube, Prof. Mahfud menyampaikan secara langsung bahwa ada indikasi korupsi proyek WUS, dengan data bahwa kalau di Cina itu 1 kilometer proyek yang sama itu hanya mengalokasikan anggaran dari 17 sampai 18 juta US dollar. Sementara di Indonesia sudah mencapai 51 juta US dollar. Artinya ada 3 kali lipat kenaikan anggaran yang ini kemudian disebut sebagai indikasi markup. Nah, untuk membahas polemik antara Prof. Mahfud dengan KPK, karena kemudian KPK juga merespon, silakan saja. Kalau ada catatan, laporan, atau indikasi korupsi yang terkait dengan proyek WUS, lapor saja ke KPK. Nah, justru ini masalahnya. Nah, kita akan membahasnya dengan Bung Emerson Yunto, dari kantor firma hukum Emerson Institute. Bung Emerson, ya, gimana Bung Emerson? Ini apakah akhirnya KPK yang harus segera menindaklanjuti, mengingat proyek ini atau masalah ini sudah menjadi concern publik yang besar. Bukan hanya soal informasi mengenai indikasi markup ya, tapi kita lihat juga dari awal keputusan yang tergesa-gesa ini menimbulkan konsekuensi serius terhadap beban utang yang harus ditanggung oleh bangsa ini gitu ya, dan bahkan terakhir karena nggak kuat bayar akhirnya harus diupayakan adanya restrukturisasi utang ya dari 30 sampai 60 tahun gitu. Nah ini kan kalau dalam kacamata undang-undang KPK ini adalah proyek atau masalah yang menjadi atensi publik yang perhatian publik yang lebih luas. Oke. Tapi kok seakan-akan KPK ini mau ngeles, Bung Emerson, dengan mengatakan ya lapor aja gitu kalau ada indikasi korupsinya begitu. Ini gimana Bung Emerson? Nah ini juga agak aneh ya KPK ya, ketika ada kasus kemudian muncul menjadi perdebatan atau perhatian publik yang lebih luas, kemudian KPK memberikan statement kalau ada data informasi Mahfud laporkan ke kita gitu ya. Nah sebenarnya dalam konteks korupsi, sekali lagi korupsi itu kan bukan delik aduan. Jadi KPK sebenarnya bisa aktif tuh melakukan proses-proses. Jangan-jangan sebenarnya ini strateginya KPK. Dalam artian KPK sebenarnya sudah melakukan proses penyelidikan. Jadi pengumpulan bahan keterangan lah ya, pengumpulan bahan keterangan terkait dengan proyek WUS ini, dan ada indikasi markup misalnya di balik dana proyek WUS yang tadi disebut berkali-kali lipat misalnya, atau dianggap tidak wajar atau tidak menguntungkan buat negara ini. Nah ini yang kemudian juga harus dikritisi ya, apakah memang ini strategi KPK atau sebenarnya KPK ada yang bilang kayak semacam buang badan kan tadi, ngeles atau KPK agak takut kalau dianggap sebagai inisiator begitu ya. Jadi dia memancing Mahfud, lapor dong kalau ini, nanti dia akan klaim bahwa laporan itu adalah bersumber dari Mahfud Atau dari masyarakat. Atau dari masyarakat, bukan misalnya dari inisiatif dari KPK. Nah cara-cara ini sebenarnya saya nggak tahu ya, apakah ini adalah pola untuk ngeles atau sebagai bagian dari strateginya KPK, bahwa
sebenarnya KPK sudah melakukan proses pengumpulan bahan keterangan, tapi dia juga membutuhkan sebenarnya dukungan dari banyak orang, termasuk dalam ini kan Mahfud ya, mantan Menteri Menko Polhukam ya, di era sebelumnya untuk melaporkan kasus yang diduga terjadi markup ini nan. Bung Emerson menegaskan, kalau begitu artinya KPK sebenarnya tidak perlu menunggu laporan. Betul, nggak perlu menunggu laporan siapapun ya, siapapun dari Prof Mahfud. Betul, dia bisa sebenarnya, mungkin bahasanya tidak meminta Mahfud untuk melaporkan, tapi dia sebenarnya cukup mengundang Mahfud. Dalam konteks penyelidikan kan ada diminta keterangan ya. Jadi paling tidak KPK bisa memanggil Mahfud untuk diminta keterangan nih soal itu. Mau dia bawa bukti, tidak bawa bukti dan sebagainya, itu urusan lain. Tapi paling tidak ini ada proses tadi pengumpulan bahan keterangan. Jadi keterangan-keterangan Mahfud kemudian di cross check dengan dokumen-dokumen yang mungkin diperoleh oleh KPK, nanti akan memperkuat sebenarnya siapa yang akan dipanggil berikutnya atau diperdalam berikutnya. Nah di luar Mahfud sebenarnya kan ujungnya ada paling nggak ada dua ya, ada Pak Luhut Bincar Panjaitan yang mengaku dia bilang ini sebenarnya barang jilpek, barang busuk gitu ya. Kemudian dia diminta untuk membantu menyelesaikan, sama pengambil keputusan itu siapa? Kan disebut-sebut pengambil keputusan tertinggi ada di presiden. Nah, dan itu memang proyek yang didorong oleh presiden. Betul, didorong oleh presiden. Jadi ketimbang hanya meminta Mahfud melaporkan kasus korupsi, dia bisa panggil Pak Mahfud diminta keterangan ya, bukan meminta laporan tapi diminta untuk memberikan keterangan. Atau ditemui kan juga bisa. Betul, ditemui, datang gitu ya kan. Sebenarnya ini kan bagian dari proses penyelidikan. Jadi ada banyak metodenya. Dia melaporkan, diminta keterangan, atau kita nyamperin ya, begitu ya. Nah di luar itu sebenarnya perlu dipanggil juga adalah selain kalaupun Mahfud nggak ini, panggil aja siapa yang bertanggung jawab waktu itu. Dan di sini ada LBP dan juga ada presiden. Jadi jangan sekedar misalnya Mahfud tidak memenuhi panggilan atau dimintain sebagai pelapor dia nggak mau, ya kemudian kasus berhenti begitu nan. Nah itu yang kita juga tidak ingin ya, dan sekaligus juga meluruskan persepsi yang mungkin sudah kadung terbangun bahwa untuk menangani kasus korupsi KPK butuh laporan dulu dari masyarakat. Itu adalah sesuatu yang keliru. Ya, KPK bisa secara independen melakukan upaya-upaya pengumpulan bahan keterangan apabila dari sisi mereka sendiri melihat perlu ada pencarian informasi sehingga ada titik terang. Ya. Bahwa ini masalah yang tidak ada korupsinya, ini masalah yang kemudian ternyata terindikasi korupsi. Nah tapi kalau kita merujuk kembali ke pengalaman KPK dalam kurun waktu 6 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir, Bung Eson, ini mengingatkan kita pada satu meme yang juga lagi rame. Di situ dituliskan hukum tajam ke bawah, tumbul ke Solo. Tapi tumbul ke Solo. Dalam konteks ini kan KPK sudah dibombardir sebenarnya dengan berbagai laporan terkait dengan indikasi korupsi yang diduga melibatkan keluarga Solo atau keluarga Jokowi. Ada Bobi Nasution ya. Bahkan kalau Bobi Nasution itu cukup telak lah. Ya. Karena kepala dinasnya langsung ya yang di OTT oleh KPK, dan di pengadilan kemarin hakimnya sudah meminta agar Bobi dihadirkan dalam sidang. Dulu sebelumnya ada kasus Kaisang yang menggunakan jet pribadi. Tapi ini kan juga tidak ditangani secara proper ya. Karena hanya aspek gratifikasi yang kemudian diperiksa. Belum lagi sebelumnya juga ada indikasi terkait dengan Blok Medan. Ya. Nah ini soal tambang gitu ya. Macam-macam yang hampir semuanya mengarah kepada indikasi tindak pidana korupsi, dan sekarang ada Uwus.
dari track record KPK sepertinya KPK ini cukup alergi nih kalau sudah ngomong soal Solo, keluarga Solo ini. Gimana Bung Emers? Ya ini nggak bisa dipungkiri karena apa? Pimpinan-pimpinan KPK sekarang itu kan dipilih di rejimnya Pak Jokowi. Mulai dari pansel, kemudian juga mungkin nanti proses pemilihan di DPR kan adalah semuanya produk Jokowi, tanda kutip ya. Maksudnya di eranya Pak Jokowi. Jadi jangan-jangan sebenarnya ada semacam pesan-pesan khusus gitu ya, catatan-catatan atau request khusus kalau pingin dipilih atau pingin jadi pimpinan KPK sebaiknya tangani ini tapi jangan tangani itu, jangan-jangan begitu ya. Biar proses tawar-menawar politik ini yang kita nggak tahu. Jadi nggak mungkin lah kayak orang melenggang ke proses lanjut di pansel kemudian di DPR itu tanpa ada semacam titipan pesan dan sebagainya, titipan pesan mungkin. Nah setidaknya janji lah ya. Janji. Nah ini belajar di beberapa kasus gitu ya. Bobby, kemudian Mahfud MD itu kesannya kayak bahasa Jawa adalah mukul orang pakai tangan orang lain. Jadi waktu itu kan KPK kan didesak berulang-ulang panggil Bobby misalnya di kasus yang terkait dengan korupsi pengadaan jalan ya di Sumatera Utara. Nah dia kayaknya sampai menunggu putusan dari atau perintah dari hakim agar Bobby dihadirkan, dipanggil untuk diperiksa. Dan itu pun sampai hari ini belum jelas. Plus juga yang terakhir. Jadi kayaknya kalau dia berinisiatif gitu ya, takut-takut jangan-jangan ini dianggap inisiatifnya KPK memanggil Mahfud ya. Nah makanya Mahfud dong lapor. Jadi kalau ada apa-apa dia bilang bahwa KPK bisa klaim bahwa ini adalah buahnya Mahfud, bukan inisiatifnya dari KPK sendiri. Nah ini yang kemudian harusnya udah kalau rejim berganti kan harusnya juga dia nggak punya ikatan lagi atau paling mestinya secara prinsipil KPK nggak boleh terikat dengan janji politik ataupun utang budi ya. Ya kalau berjanji dengan setan kan boleh diingkari ya batannya. Jadi nggak ada kewajiban untuk melanggengkan janji tersebut. Nah di sisi yang lain juga kita pertanyakan juga tuh dengan Pak Prabowo soal komitmen pemberantasan korupsi. Kan dia selalu bilang bahwa korupsi di Indonesia luar biasa, mereka akan gunakan cara-cara luar biasa. Sebenarnya dia bisa juga memberikan pesan kepada KPK bahwa KPK jangan tebang pilih. Dan yang menarik sebenarnya kan ada keuntungan tersendiri apabila pemerintah serius mengungkap indikasi korupsi proyek Kereta Wus ini. Iya. Dengan misalnya memastikan bahwa ada tidaknya indikasi korupsi, toh kalaupun nanti ternyata ditemukan ada indikasi korupsi, upaya negosiasi kita dengan Cina jauh lebih mudah, betul ya, karena ternyata ada pelanggaran hukum. Ya. Plus juga ada juga kewajiban kan, misalnya kalau ada indikasi korupsi penggajian kerugian keuangan negara. Kan ada kasus yang terbaru, kasus minyak goreng ya. Yang itu nilainya 13 triliun. Paling enggak itu ngurangin lah. Nah, beban utang kita. Kan kita sekitar kewajibannya 116-an. Iya, 116 triliun ya, dari 90 triliun di awal kemudian bengkak sekitar 116. Itu pun juga banyak orang curiga jangan-jangan 90 itu juga buah dari markup ya. Jadi nilainya kok sangat fantastis dibandingkan dengan negara lain atau misalnya dibandingkan dengan mitra yang dari luar Cina misalnya begitu. Ya memang kita nggak bisa juga membandingkan secara utuh apple to apple ya. Karena banyak faktor misalnya kontur tanah, kondisi geografis, material, macam-macam. Ya betul. Akan tetapi kalau gapnya itu terlalu jauh, ya itu jadi pertanyaan. Ya itu menimbulkan kecurigaan. Oke, Bung Eson, catatan kalau misalnya dengan tuntutan KPK supaya Prof Mahfud melapor, pada titik di mana kemudian Prof Mahfud mengatakan, loh ngapain saya harus melapor? Kan itu urusan KPK. Betul. Misalnya Prof Mahfud memang nggak mau melapor gitu. Itu karena itu sudah menjadi kewajiban KPK. Itu akan seperti apa? Ya sekali lagi kalaupun ini dia diminta lapor tidak lapor, KPK sebaiknya juga nggak berhenti. Jadi ya dia lakukan pendekatan tadi lah, pendekatan secara informal. Pilihannya adalah kalau secara formal dia Mahfud diundang untuk diminta keterangan. Ini kan ada undang-undang surat biasa lah, surat dalam konteks penyelidikan kan diminta minta keterangan.
gitu ya, dari si pelapor paling enggak. Nah atau tadi secara yang informal dia datang ke Mahfud ngobrol, ada nggak Pak data informasi yang itu memperkuat itu. Jadi dengan posisi Mahfud yang juga mantan menteri itu kan sebenarnya kuat gitu ya, dia bisa mengarahkan, memberikan informasi dan sebagainya gitu. Jadi dengan tidak bersedianya Mahfud sebagai pelapor itu bukan berarti KPK tidak berhenti atau misalnya tidak melanjutkan proses ini. Nah, jadi ini kasus yang juga nilai kerugian negara fantastis paling tidak ya. Kalaupun bicara soal selisihnya aja sampai 16 atau 17 sampai 20 triliun ini kerugian negaranya juga sangat besar. Betul. Kita belum ngomong soal kerugian negara karena korupsi ya. Betul. Tapi ada inefisiensi yang kita lihat kok perlu dipastikan bahwa ini bukan merupakan korupsi, tapi memang karena ada perhitungan-perhitungan yang berbeda antara Indonesia misalnya dengan negara lain. Nah, sedikit ini mungkin terakhir Bung Eson, kita kasih tahulah KPK. Apa sih kira-kira hal yang harus dilakukan secara teknis ya untuk memulai melakukan pengumpulan bahan keterangan dalam soal ini, karena ini kan sudah sekali lagi jadi perhatian publik yang luas gitu, dan bahkan meskipun di dalam klausulnya disebutkan ini adalah business to business proyeknya, tapi kan tetap ada dana antara di situ, ada BUMN, dan meskipun mereka dipisahkan dari keuangan APBN, akan tetapi kan toh juga kalau mereka bangkrut, mereka rugi, ya nanti ujung-ujungnya anggaran negara lagi yang terlibat gitu ya, atau dipaksa untuk dialokasikan lagi gitu ke mereka. Nah, tentu dengan dasar ini kan sebenarnya KPK sudah nggak bisa berkelit. Ya, betul. Mereka harus masuk dulu untuk memastikan. Kan bukan berarti juga KPK harus menemukan indikasi korupsinya gitu ya, tapi memastikan bahwa memang proyek ini bersih. Nah, untuk memulai pengumpulan bahan keterangan itu, setidaknya apa sih yang harus dikolek sama KPK nih di proyek ini, Bung Eson? Kalau bicara soal sejarah ya, ini harus dilihat dari, dia harus ikutin semua proses alur bisnisnya. Jadi mulai dari proyek awal muncul gitu ya, idenya datang dari mana, kemudian soal pembiayaannya, Aktornya lah ya. aktornya. Jadi siapa saja yang pemetaan itu menjadi penting ya. Pemetaan siapa yang terlibat, siapa inisiatornya, siapa eksekutornya itu menjadi penting. Kemudian dia lakukan pemeriksaan tuh. Jadi bayangan saya sih ya bukan tidak mungkin lah harusnya KPK panggil Pak Jokowi atau panggil Pak Luhut nih. Termasuk pihak-pihak yang sudah memberikan warning ya. Iya, kan ada Seperti beberapa konsultan atau menteri yang waktu itu sudah memberikan saran, kok itu kemudian bukannya ditindaklanjuti tapi juga disingkirkan atau diabaikan. Nah itu kemudian harus panggil dari situ. Jadi istilahnya kayak makan dari pinggir panas dari pinggir. begitu. Nah ini yang harusnya dilakukan sambil mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan proyek gitu ya, kontraknya, pembiayaannya dan sebagainya. Karena isu soal kereta cepat Cina kan salah satu isu adalah soal transparansi dan akuntabilitas tuh. Jadi soal proyeknya, kontrak dan sebagainya tidak banyak orang yang bisa akses. Kita juga nggak bisa. Nggak bisa. Nah ini yang kemudian dengan tangan KPK sebenarnya bisa dilakukan. Jadi kalau dalam proses penyelidikan mereka nggak ngasih dokumen-dokumen itu, bisa dijerat dengan obstruction of justice, menghalangi proses. Mereka bisa melakukan upaya paksa. Nah ini yang sementara ini belum kita lihat dari KPK. Jadi KPK sangat soft, kemudian berharap orang melapor, ngambil inisiatif. Sekali lagi, kayaknya KPK sekarang menjalankan politik mukul orang dengan tangan orang lain. Iya. Dan kadang-kadang nggak dipukul juga sih. Dipukul juga, nggak tahu nih delaynya kelamaan. Atau saya nggak tahu apakah jangan-jangan pimpinan KPK sholat istiqorohnya itu belum ketemu petunjuknya, begitu Pak. Termasuk kayak misalnya kasus yang sudah ditangani lama nih soal kuota haji ya. Kuota haji juga kan nggak ada lagi perkembangan baru siapa yang jadi tersangka ya, terutama aktor yang memang sangat menentukan. Iya. KPK selama ini mah cuma ngasih clue-clue aja, nah. Jadi clue-nya dikasih, tapi pengumuman status tersangkanya belum. Gitu. Jadi ini berharap KPK belum mengumumkan tapi sudah memutuskan.
Karena kan itu dua hal yang berbeda. Mungkin belum mengumumkan karena menimbang reaksi ya segala macam. Tapi mudah-mudahan sudah memutuskan. Ya mudah-mudahan kan ada juga banyak case di KPK yang sebenarnya udah ada putusan status tersangka, aneks saksi jadi tersangka, tapi tidak resmi diumumkan gitu ya. Saya nggak tahu nih bagian strategi penanganan kasus, plus juga ini kan punya konsekuensi isu soal penahanan yang punya jangka batas waktu ya. Nah mudah-mudahan untuk isu haji KPK bisa lebih cepat gitu ya. Siapapun tersangkanya segera diumumkan. Begitu juga dengan misalnya proses kasus ini juga naik dari penyelidikan, semoga aja jadi penyidikan untuk kasus PUS ini. Oke Bung Emerson, terima kasih untuk insight-nya. Demikian Sahabat Integritas, ingat bahwa KPK itu tidak harus menunggu laporan Prof. Mahfud untuk mulai melakukan pengumpulan bahan keterangan, melakukan pra-penyelidikan atas proyek Kereta Wus. Mengingat proyek ini adalah proyek yang punya nilai anggaran besar dan sudah terang benderang adanya perbedaan harga. Ya, ada indikasi tertentu, ada kontra kebijakan antara satu bawahan dengan Jokowi dan lain-lain yang dulu kita bisa saksikan gitu, dan itu adalah informasi yang penting bagi KPK untuk secara mandiri punya inisiatif memulai upaya-upaya itu. Kalau KPK-nya hanya mengandalkan laporan Prof. Mahfud misalnya, kita tentu akan kembali bertanya, ini KPK sekarang KPK rasa Solo atau KPK rasa Indonesia? Itu poinnya, kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.